Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindaryani, NPM 1901011066 dari kelas PAIC dengan nomor urut D085 dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi MPDI. Video kali ini merupakan video jawaban UTS Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Penasaran dengan jawabannya? Mari kita simak video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tekan Langsung ke pertanyaan pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Jadi, konsep Merdeka Belajar tentunya berbeda dengan kurikulum yang pernah digunakan dalam pendidikan formal dahulu. Konsep ini memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Ada beberapa konsep Merdeka Belajar, antara lain, yang pertama, asesmen kompetisi minimum, yang kedua, survei karakter, yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar, dan yang keempat, pengembangan pola pikir. Konsep yang pertama yaitu asesmen kompetisi minimum, di mana siswa dapat berpikir kritis dengan kemampuan kognitif dan dapat berpikir logis untuk mencari maksud dan tujuan dari materi tersebut. Konsep yang kedua yaitu survei karakter. Setiap sekolah memiliki keunikan yang berbeda-beda dan tidak mungkin dituntut untuk menerapkan sistem dengan indikator yang sama. Jadi, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator yang tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei yang baru terhadap sekolah. Konsep yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Salah satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa, yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Yang keempat yaitu pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab, dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi. Dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar. Pembelajaran merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Dengan demikian, pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar peserta didik. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0, bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0?
Pendidikan sekarang tidak lepas dari media yang digunakan untuk proses pembelajaran, dan media yang digunakan tidak luput dari perkembangan zaman berupa perkembangan teknologi. Sehingga bentuk media yang sering digunakan di era 4.0 ini yaitu berbasis online seperti e-learning, media sosial, web, e-book, YouTube, dan lain-lain. Metode belajar akan lebih bervariasi sesuai perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan, sehingga siswa tidak akan bosan. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan Hadis dapat dipandang dan diklasifikasikan menjadi media visual dan audiovisual. Media pembelajaran bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan kelima, yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi adalah proses sistematis berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari sesuatu dalam rangka untuk mengambil keputusan. Evaluasi pada pembelajaran Al-Quran Hadis ini sendiri adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yang telah disusun sedemikian rupa, guna mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Ada beberapa tujuan evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis, antara lain memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki program satuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Menurut saya, evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya sangat perlu dilakukan. Sebab dalam mengingat kondisi COVID-19, pembelajarannya dilakukan di masing-masing rumah atau disebut dengan daring. Dengan adanya evaluasi, guru akan mengetahui seberapa paham materi yang telah disampaikan kepada murid-muridnya.